Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Para santri Hisma Ayub Camp yang semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat di dunia, dan juga semoga Allah memberikan kepada kita rahmat di akhirat kelak. Ikhwani fillah rahimakumullah, di hari ini kita akan coba lanjutkan pembahasan kitab Riyadhatul Huruf, yang mana sebelumnya kita telah menyelesaikan satu pembahasan penting, yaitu hukmul alif, hukum alif. Ternyata alif itu sendiri memiliki hukum tersendiri yang berhubungan nanti dengan alif mad, ya, tidak alif yang kami maksud alif tunggal, alif secara pribadi si alif, tapi alif ketika dia menjadi mad, alif mad namanya. Nah, alif mad ini ternyata memiliki hukum khusus, yaitu alif mad yang berbunyi A itu bisa tafkhim, bisa tarqiq. Bagaimana kesimpulannya kita kemarin? Kapan ditarqiqkan dan kapan alif mad ditarqiqkan, ditipiskan dan ditebalkan kapan? Alif mad ditebalkan atau ditipiskan mengikuti huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah huruf tafkhim, maka alif mad tafkhim juga. Kalau alif sebelum alif mad itu adalah hurufnya huruf tarqiq, huruf tipis, maka alif mad bunyinya tarqiq, tipis. Ma, na, gitu. Ha. Nah, karena nun misalnya, mim misalnya, ha misalnya, itu huruf-huruf tipis. Idza zilatil ardu zilzalaha. Idza, kenapa bunyi a? Bunyi a-nya di sini adalah tipis karena dzalnya tipis. Tapi ketika alif mad itu sebelumnya adalah tafkhim, maka bunyi alif mad adalah tafkhim juga. Al-qari'ah, tidak boleh al-qari'ah, nggak mungkin kita bunyikan alif mad di sini tipis karena huruf alif ngikutin huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya adalah di sini adalah tafkhim, maka kita tafkhimkan pula alif mad tersebut, bunyi a tersebut. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma, boleh wa ma, boleh. Kenapa di sini tidak boleh wa ma? Enggak seperti al qari'ah. Kenapa enggak seperti al qari'ah di kalimat wa ma? Kenapa? Karena mim tarqiq. Maka alif mad pun, bunyi a pun harus ikut tarqiq seperti mim, tipis seperti mim. Wa ma adraka mal qari'ah. Gitu. Bisa dipahami sekarang kesimpulannya? Nah, pelajaran selanjutnya di halaman 30. Ya, halaman 30. Yaitu hukmur ra. Hukmur ra. Hukum ra. Ra juga memiliki hukum. Yaitu yang dimaksud di sini nanti adalah lebih kepada hukum tafkhim dan tarqiq. Apakah ra bisa tarqiq? Apakah ra bisa tafkhim juga? Ra bisa tafkhim, bisa juga dibaca tarqiq, bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Kapan dibaca tebal dan kapan dibaca ra itu tipis? Kita akan coba lihat di dalam kitab Riyadhatul Huruf ini yang ditulis oleh Syekh Ghazi Ibnu Sulaiman Al-Faqih. Hafizahullah. Ya, hafizahullah. Semoga Allah melindungi, menjaga beliau.
dan istiqomah selalu dalam kebaikan dan ketaatan. Nah, hukum ra turaqqaqur ra fil halati taliyah. Ra dibaca tarqiq, ditarkikkan huruf ra dalam beberapa keadaan berikut ini. Ya, idza kanat maksuratan nahwa rihin rizqin. Apabila harokat kasroh, apabila ra berharakat kasroh. Ini pertama. Apabila ra itu sendiri berharokat kasroh. Contohnya rihin, nggak boleh rihin. Rizqin, nggak boleh ris, nggak boleh, tapi rizqin. Paham sekarang? Kondisi pertama kapan ra ditarkibkan, ditipiskan? Ketika ra itu sendiri berharokat kasroh. Ada yang memberi contoh yang lain? Yang ada ra kasroh? Wakaf sebelumnya kan? Tidak, kita lagi tidak bicara wakaf. Itu keadaan yang lain. Ayo, ra itu sendiri kasroh. Contoh yang lain maksudnya. Ra kasroh dalam Al-Quran. Ghairil maghdu, ghairil, nggak boleh ghairil, nggak boleh. Tapi ghairil maghdu, ghairil min syarril waswas ril. Apa lagi contoh yang lain yang ada ra kasroh? Ayo. Hah? Ra kasroh. Bukan ra sukun. Ya, ra kasroh. Silakan kalian kembangkan, kalian cari contoh ya. Dan itu sangat banyak dalam Al-Quran. Intinya kondisi pertama ra ditipiskan kalau ra itu kasroh. Ini kita nggak bicara ra sukun. Nggak ada bicara sebelumnya apa, nggak. Ini baru kasroh to. Dia masih kondisi pertama ini, yaitu kondisi ditipiskan kalau ra kasroh. Paham? Paham atau nggak paham? Oke. Kemudian kondisi kedua, idza kanatir ra sakinah. Ya, ini baru. Kalau ra itu sukun. Wa qablaha kasratan. Wa qablaha kasratun asliyah. Dan sebelumnya adalah kasroh asli, kasroh langsung kasroh. Sebelum ra sukun langsung ada huruf kasroh. Walaysa ba'daha harful isti'la, dan tidak ada huruf setelahnya adalah huruf isti'la. Mithlu, seperti Fir'aun. Ra sukun enggak di sini? Sukun. Sebelum ra apa tadi kaidahnya? Idza kanatir ra sakinah wa qablaha kasratun. Dan sebelum ra sukun ada huruf kasrah. Seperti fir. Ra sukun. Sebelum ra sukun ada fa kasrah. Fi kasrah. Fir'aun. Miryah. Ini seperti dalam sholat kita baca tadi dalam sholat subuh tadi. Surah As-Sajdah. Ya, kita baca surah As-Sajdah tadi dalam sholat subuh. Di situ ada kalimat fir atau miryah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. Nggak boleh mir. Paham sekarang? Miryatin. Bagaimana kaidahnya? Sesuai dengan contoh, ra sukun sebelumnya kasrah. Mir ra sukun sebelumnya kasrah. Ini kondisi kedua. Paham? Kondisi ketiga. Ada 3 kondisi ra itu dibaca tarqiq. Berikutnya yaitu idza kanatir ra sakinah waqfan. Yaitu ketika ra sukun di saat waqaf wa qablaha sakinun sahihun
ghairu musta'lin. Dan sebelumnya adalah huruf sukun juga. Ya, bukan huruf selain huruf isti'la. Huruf yang sukun sebelumnya itu bukan huruf isti'la. Wa qablahu maksur. Dan sebelumnya adalah kasroh. Mithlu hijr, asy-syi'r, wal fajr, wal fajri, wal fajr. Ro sukun enggak di sini? Enggak sukun aslinya. Tapi disukunkan karena wakaf. Oke. Paham? Ro disukunkan karena wakaf, dan sebelum ro sukun diwakafkan, di saat wakaf, hurufnya sukun lagi. Dan sebelumnya kasroh. Paham? Biar lebih paham, lihat ke kalimat, ke contoh. Wal fajr. Di sini kasroh atau bukan kasroh? Bukan. Makanya tipis atau tebal? Tetap di tipis. Bukan wal fajr, tapi wal fajr. Walayalin ashr. Di sini apa? Al-hijr, al-hijr, asy-syi'r. Paham sekarang? Nah, berarti kapan kondisi ketiga ro itu dikasrohkan? Oh, ditarqiqkan apabila ro sukun karena wakaf, dan sebelumnya huruf sukun sahih yang bukan huruf isti'la, dan juga sebelumnya wa qablahu maksurun, dan sebelumnya huruf berharakah kasra. Ya. Di sini sebelumnya sukun, sebelumnya kasra. Itu tipis atau tebal? Nah, sekarang sama enggak contohnya kalau wal fajr? Beda kan? Karena kondisi yang ketiga apa? Ro disukunkan karena wakaf, sebelumnya sukun, sebelumnya kasra. Kalau yang wal fajr, ro disukunkan, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka bukan kondisi yang dimaksud oleh nomor 3. Kita lihat yang berikutnya. Idza kanatir ra sakinah waqfan. Apabila ro itu disukunkan, sukun disebabkan wakaf, wa qablaha ya umaddin, mithlu khabir, khabir. Ada enggak ya mat di sini? Ya mat. Yaitu bir, sa'ir. Nah, di sini au ya lain, ataupun bukan ya mat, tapi ya madlin. Mithlu khair, bukan khir kan, tapi khair. Maka itu juga dibaca tipis. Khabir, khair. Paham sekarang? Khabir, khair. Nah, kemudian idza kanatir ra mumalah. Ini enggak banyak terdapat Al-Qur'an. Idza kanatir ra mumalatan wa lam tarid fi riwayatin al-Imam Hafs an Asim illa fi kalimah majreha fi surati Hud. Apabila ra dan tidak terdapat dalam riwayat Imam Hafs an Asim kecuali di kalimat majreha dalam surat Hud. Dibaca apa? Majreha. Tidak dibaca majaroha, tapi majreha. Paham enggak? Amma fi ghairi hadhil halat fatakunu ra mufakhamah daiman. Maka apa kata Syekh Ghazi? Sedangkan ataupun adapun selain kondisi 5 yang kami sebutkan tadi, yang telah disebutkan tadi, maka seluruhnya kondisi ra adalah tafkhim. Perlu enggak ditebuskan lagi? Enggak perlu. Bagaimana caranya? Selain kondisi tarqiq tadi, ra, maka pasti tafkhim. Berarti apa saja? Ra itu sendiri fathah atau dhammah. Karena ra sukun enggak, ra kasrah tipis. Selain ra kasrah berarti tafkhim. Ra fathah, ra dhammah. Ra, ru, enggak boleh ra, ru.
Ra-ru. Ra. Ru. Paham sekarang? Selain ra sukun. Tadi kalau sebelumnya kasrah, berarti selainnya fathah atau dhamma, maka ra sukun tafkhim. Contoh, alhaakumut takatsur. Ra disukunkan, sebelumnya dhamma. Karena selain kasrah tadi kan, selain 5 tadi, maka semua jadi tafkhim kondisinya. Paham enggak? Saya baca ini benar atau salah? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa salah? Ra sukun disukunkan. Sebelumnya fathah, bukan kasrah. Kalau kasrah tadi tipis ra-nya. Tapi ini karena adalah fathah, maka ra tebal. Allahu Akbar. Ya ini. Paham nggak sampai sini? Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Benar? Yang benar? Ra harus tebal karena sebelumnya dhammah bukan kasrah. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul. Zur, betul? Kenapa zur salah? Karena ra dibaca tipis, sedangkan ra di sini sukun dan sebelumnya dhammah, maka tebal. Seandainya kasrah sebelum ra sukun, maka baru tipis. Hatta zurtumul maqabir. Kenapa salah? Maqabir. Kenapa? Karena ra di sini disukunkan, sebelumnya kasrah, maka harus tipis, tidak boleh tebal. Paham enggak sekarang? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Benar? Salah. Kenapa salah? Karena qadir ra disukunkan, sebelumnya yamat. Ada yamat dan sebelumnya kasrah lagi, maka otomatis jadi tarqiq. Tidak boleh ditafkhimkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Benar? Salah. Khabir. Yang benar tipis. Paham nggak sekarang? Nah, selain itu berarti selain yang telah dijelaskan 5 tadi, semua tafkhim. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang coba lihat di dalam Al-Quran, juz 30 aja. Sebutkan contoh-contoh ra dibaca tipis, tarqiq. Coba lihat. Nggak usah lihat, karena kalian udah hafal. Ya, nggak usah dilihat di Al-Quran, tapi di hafalan kalian. Coba, boleh cek dalam Al-Quran. Surah apa aja boleh. Pertanyaannya contoh yang ada hukum roti tipis dalam berbagai kondisi yang telah kami sebutkan tadi. Siapa yang udah dapat? Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Al-Qari. Ngoleh Al-Qari'ah. Ri. Salah ya. Ri'ah. Kemudian. Hah? Ra tipis. Ingat, lihat pertanyaannya, dengar pertanyaannya. Sebutkan kondisi ra dibaca tarqiq. Sebutkan contohnya dalam Al-Quran. Waturi sinin. Waturi. Nggak boleh waturi sinin. Waturi. Sulit pun kita ucapkan karena nggak sesuai dengan fitrah. Ingat, hukum tajwid nih, hukum tajwid tebal tipis, tafkhim dan tarqiq, dan bahkan seluruh apa yang berhubungan dengan kaidah-kaidah tajwid, maka itu sudah fitrahnya memang. Tidak bisa lagi ditukar kaidah itu. Ketika dirusak kaidah itu, maka hilang kefitrahannya. Coba, ketika qaf sifatnya isti'la, hurufnya
tafkhim. Kita tipiskan, langsung rusak. Langsung hilang keindahan keasliannya, kefitrahannya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Nggak mungkin. Karena fitrahnya adalah al-qari'ah. Nggak perlu belajar kalipun. Mulut ini memang fitrahnya akan kebawa dia. Terikuti fitrahnya si huruf itu. Begitulah mulut ngikutin fitrah huruf hijaiyah. Maka ketika bunyi itu sudah melanggar kefitrahannya, pasti kemudian huruf itu akan jadi nggak enak kedengarannya. Benar. Contoh, saya baca surah Al-Qari'ah, saya rusak ini kefitrahannya. Tebal saya tipiskan, tipis saya tebalkan. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Bagaimana bunyinya? Nggak indah. Kenapa nggak indah, nggak benar? Terasa terus. Walaupun kita nggak belajar tajwid, walaupun kita nggak pernah belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf, tapi secara kefitrahan, lisan ini dan telinga langsung mendeteksi, mendengar itu sesuatu yang nggak enak, nggak indah. Karena memang sudah merusak fitrah. Tapi kalau sudah secara fitrah, al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah. Sesuai fitrah kan? Paham nggak sekarang? Nah, coba sebutkan kondisi ro dibaca tipis lagi. Al-falaq. Gimana al-falaq kok? Bukan al-falaq berarti. Bukan surah Al-Falaq juga. Sebutkan contohnya langsung. Min syarri dalam surah Al-Falaq. Kayak gitu dia ya. Min syarril waswasil. Ada lagi? Habib. Wal qamari idza talaha. Wal qamari. Boleh wal qamari. Oke. Boleh yang bukan ro kasroh. Intinya ro tipis tarqiq, keadaannya boleh apa aja yang 5 tadi, nggak mesti ro kasroh. Boleh ro sukun tapi sebelumnya kasroh. Ayo. Fir'aun wa Thamud. Kemudian ayo semua kita harus memberi contoh. Wala nasir. Surah apa itu? Wala nasir. At-Tariq. Kayak mana ayatnya wala nasir? Kayak asing kedengarannya nih. Coba ya. Wala nasir. Dalam surah At-Tariq? Kan? Coba. Sebutkan contoh yang ada di dalam Al-Quran ya. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Hijr, enggak boleh hijur. Ada lagi. Ayo. Nah, sekarang sebutkan contoh dalam Al-Quran ro yang sifatnya, yang hukumnya adalah tebal, tafkhim. Siapa? Ayo. Ini banyak ini. Alam tara. Ro-nya fathah. Maka ro fathah bukan kasroh ya. Maka ro fathah dibaca tafkhim. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Tidak boleh alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Enggak boleh. Oke, lagi. Rafa'a samkaha fasawwa. Rafa'a samkaha. Boleh ra fathah, boleh ra dhammah, boleh ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Kan tidak hanya satu kondisi ra tebal. Oke? Ayo coba sebutkan contohnya dalam Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Enggak boleh. Iqra bismi rabbikal ladzi. Enggak boleh. Oke, lagi. Ayat irji'i ila rabbiki radiyatan. Itu tebal atau tipis? Mardiyah. Di mardiyahnya. Tapi kalau irji'nya boleh tipis, boleh tebal? Para ulama beda pendapat. Irji'i boleh. Irji'i boleh. Nanti kita akan bahas khusus itu. Pengecualian. Ya. Nah, kalau
irji'i ila rabbiki radiyatan mar. Tidak boleh mar. Karena ro sukun sebelumnya fathah. Oke. Sebutkan lagi. Yang tebal sekarang, fokusnya yang ro tebal. Ara'aita alladhi. Kemudian inna a'tainakal kautsar. Enggak boleh kal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salah. Tapi fasalli li rabbika wanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu. Karena ro sukun sebelumnya fathah. Dan saya kasih kode kepada kalian. Saya kasih rahasianya kepada kalian. Untuk kalian dapat mempelajari dengan mudah, memahami dengan mudah hukum ro sukun, hukum ro tarqiq atau hukum ro tafkhim. Kapan ro ditafkhimkan, ditebalkan? Kapan ro itu ditipiskan, ditarqiqkan? Maka coba kalian pelajari, baca banyak-banyak surat Al-Qamar. Surah apa? Surah Al-Qamar. Karena surah Al-Qamar ini unik. Luar biasa dia. Berakhir dengan ro semua. Inilah kaidah balaghah Al-Qur'an. Mukjizat Al-Qur'an. Ketika Allah berfirman itu, keindahannya tidak hanya sekedar dari segi bacaannya, maknanya, tapi bahkan dari segi tatanan bahasa pun, tata bahasa pun, itu tata bahasa yang tidak ada tandingannya. Bahkan ahli bahasa Arab sekalipun tidak mampu menyaingi keindahan sastra Arab Al-Quran. Yang i semua kadang, ada yang a semua sajaknya kan kalau bahasa kita. Ada puisi itu ada sajak namanya. Ada a semua. Ada i semua, ada a i u. Kan? Ada enggak? Ada yang a semua. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A semua. Ada yang i semua. Ada yang u semua. Ada yang sukun seperti sukun ro. Paham sekarang? Nah, coba kalian nanti dalami, ambil inisiatif masing-masing, coba baca surah Al-Qamar. Di situ kita akan jumpai akhir-akhir dari huruf, akhir-akhir dari ayatnya, kebanyakannya semuanya bahkan mungkin 100% tuh, atau mungkin 99% berakhir dengan ro. Di situ nanti akan kita jumpa apakah ro itu ro sukun, ro tafkhim atau ro tipis. Paham sekarang? Nah, demikian dulu pertemuan kita pada subuh hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang terpenting dari pembelajaran tahsin adalah bukan sekedar ilmu dan teori yang kita pahami di dalam pikiran kita, tapi kemudian bagaimana teori-teori itu harus mampu kita praktekkan. Karena bicara tajwid, bicara Al-Quran adalah bacaan. Karena Al-Quran dasarnya adalah sebenarnya adalah dari qira'a, yaqra'u. Qira'a. Dasar Al-Quran diadopsi dari qira'a. Al-Quran itu dasar katanya adalah bacaan artinya. Maka nggak mungkin kemudian Al-Quran hanya sekedar dipahami sekedar teori-teori hukumnya saja tanpa bisa dibaca dengan benar. Mempraktekkan teori tadi dengan benar. Paham nggak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.